Tarara, Cring, Ciluk, Ba. Halo, perkenalkan namaku Onyet. Aku seekor pemandu materi. Aku yang akan memandu kalian untuk belajar. Salam kenal ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang ekosistem dan keseimbangan ekosistem. Kita mulai dari materi ekosistem. Simak baik-baik ya. Onyet akan menjelaskan apa itu ekosistem. Sebelum ke pengertian ekosistem, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah satu makhluk hidup yang menempati tempat tertentu. Contohnya itu satu ekor kuda ini. Populasi adalah sekelompok individu yang hidup bersama di suatu tempat. Contohnya sekelompok kuda-kuda ini. Komunitas adalah sekumpulan populasi yang berbeda yang hidup bersama. Contohnya sekumpulan berbagai hewan-hewan ini. Nah, setelah membahas individu, populasi, dan komunitas, sekarang kita akan membahas apa itu ekosistem. Ekosistem adalah sekelompok komunitas dari berbagai makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana terjadi antar hubungan atau interaksi. Dalam ekosistem itulah makhluk-makhluk hidup saling berinteraksi, baik di antara makhluk hidup lain maupun dengan lingkungannya. Hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya itulah disebut ekosistem. Babam. Coba kalian tebak manakah yang termasuk contoh ekosistem alami? Benar sekali. Contoh ekosistem alami adalah hutan. Ada dua macam ekosistem loh, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang sudah ada di dalam alam, contohnya hutan. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk karena dibuat oleh manusia atau campur tangan manusia, contohnya sawah. Babam. Coba kalian tebak manakah yang termasuk contoh dari komponen biotik? Benar sekali. Hewan gajah merupakan komponen biotik. Sedangkan contoh dari komponen abiotik itu adalah tanah. Ada dua komponen ekosistem loh, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponennya hidup, contohnya hewan. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen yang tak hidup, contohnya tanah. Dari komponen biotik terdapat istilah produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen, konsumen, dan pengurai itu termasuk kelompok komponen biotik. Produsen adalah kelompok makhluk hidup yang menghasilkan makanan, contohnya padi. Konsumen adalah kelompok makhluk hidup yang memakan makanan yang dihasilkan oleh produsen. Contohnya hewan-hewan. Pengurai adalah kelompok makhluk hidup atau organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya bakteri. Sedangkan komponen abiotik merupakan tempat tumbuhan hijau atau produsen itu tumbuh. Kesuburan lingkungan abiotik ditentukan oleh kerja si pengurai. Hubungan antar komponen dalam ekosistem inilah yang disebut dengan rantai makanan. Sebelum ke pembahasan rantai makanan, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu autotrof dan heterotrof. Autotrof adalah organisme atau makhluk hidup yang dapat menghasilkan atau membuat makanannya sendiri. Contohnya itu tumbuhan hijau. Sedangkan heterotrof adalah organisme atau
Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Organisme heterotrof dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu herbivora, karnivora, omnivora, insektivora, dan decomposer. Papam. Coba kalian tebak manakah organisme heterotrof yang termasuk kelompok karnivora? Yeay, benar sekali. Hewan harimau merupakan hewan yang termasuk kelompok hewan karnivora, pemakan daging. Selain karnivora, pemakan daging, ada beberapa kelompok organisme heterotrof, yaitu herbivora, pemakan tumbuhan, contohnya sapi. Omnivora, pemakan tumbuhan dan daging, contohnya orangutan. Insektivora, pemakan serangga, contohnya katak. Decomposer, pengurai makhluk hidup yang telah mati, contohnya bakteri. Tumbuhan hijau dapat membuat sendiri makanannya melalui fotosintesis dan disebut sebagai produsen. Manusia dan hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Mereka memakan tumbuhan atau hewan lain sehingga disebut konsumen. Hubungan makan dan dimakan ini membentuk rantai makanan. Salah satu contoh rantai makanan yaitu rantai makanan yang terjadi di sawah. Rantai makanan adalah perjalanan makan-dimakan dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi. Rantai makanan akan berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya membentuk jaring-jaring makanan. Setelah mempelajari ekosistem, sekarang waktunya kita belajar mengenai keseimbangan ekosistem. Simak baik-baik ya kawan. Keseimbangan dalam keberadaan dan interaksi antara komponen biotik makhluk hidup dan komponen abiotik makhluk tak hidup dapat mempertahankan dan melestarikan ekosistem lingkungan. Apabila salah satu komponen di dalam lingkungan mengalami perubahan, maka ekosistem dapat mengalami ketidakseimbangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan alam. Keseimbangan ekosistem merupakan suatu keadaan di mana komponen penyusun ekosistem, yaitu biotik dan abiotik, dalam keadaan seimbang atau berada di porsi yang seharusnya baik dalam jumlah maupun peranan. Keseimbangan antara produsen dan konsumen dalam suatu ekosistem harus terjadi. Suatu kehidupan bisa tetap berlangsung terus apabila jumlah dari produsen lebih besar daripada jumlah konsumen tingkat 1. Pada konsumen tingkat 1 jumlahnya harus lebih banyak daripada jumlah konsumen pada tingkat 2 dan begitu pula selanjutnya. Itulah yang disebut dengan piramida makanan. Piramida makanan merupakan gambaran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah produsen dengan jumlah konsumen. Mengapa keseimbangan ekosistem itu harus terus dijaga? Karena manusia dan alam memiliki kekaitan yang sangat erat. Manusia hidup dari alam, di alam, dan kembali lagi ke alam. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, makhluk hidup memerlukan satu sama lain. Manusia membutuhkan tumbuhan, hewan, dan air untuk memenuhi nutrisi harian. Selain itu, dalam menyiapkan papan atau rumah, manusia membutuhkan batu-batuan, pasir, tanah, dan air. Semua yang ada di alam sangat dibutuhkan manusia. Manfaat-manfaat yang akan kita rasakan ketika menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu tersedianya kebutuhan hidup manusia, sumber daya hayati yang lestari, rantai makanan yang seimbang, dan mencegah terjadinya bencana alam. Kalian tahu apa itu ketidakseimbangan ekosistem? Jika belum tahu, simak baik-baik ya. Ketidakseimbangan ekosistem merupakan suatu keadaan yang mengalami perubahan menuju arah negatif atau kerusakan yang terjadi akibat gangguan-gangguan dari komponen penyusun ekosistem,
yaitu komponen biotik dan abiotik. Gangguan tersebut dapat terjadi secara alami atau akibat perbuatan dari manusia. Akibat dari ketidakseimbangan ekosistem dapat merusak lingkungan alam yang sangat dibutuhkan oleh manusia, hewan, maupun tumbuhan. Salah satu akibat dari gangguan yang disebabkan oleh aktivitas manusia adalah kerusakan lingkungan. Akibat-akibat karena ketidakseimbangan ekosistem yaitu tidak adanya pemenuhan kebutuhan hidup manusia, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan melambat, terjadinya berbagai bencana alam seperti banjir, longsor, dan lainnya. Untuk menjaga dan melestarikan keseimbangan ekosistem lingkungan Onyet dan lingkungan kita semua, kita harus melakukan berbagai upaya, yaitu membuang sampah pada tempatnya, menerapkan 3R, menjaga flora dan fauna, menjaga kelestarian hutan, dan melakukan reboisasi. Tara, Makjring. Setelah mempelajari materi ekosistem dan keseimbangan ekosistem, sekarang waktunya kita mengerjakan latihan. Ayo, scan barcode ini. Sekian pembahasan pertemuan kali ini. Onyet undur diri. Terima kasih dan bye-bye.